Ibuku memaksaku menikah dengan seorang pengemis. Kalau aku harus menyebut hari paling aneh dalam hidupku, maka hari itu adalah hari pernikahanku dengan seorang pengemis. Namun seminggu setelah pernikahan, aku terkejut. Ternyata, ada sebuah rahasia besar tersembunyi di balik pernikahan ini. Ikuti kisah ini sampai akhir, dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Di sebuah kampung kecil yang jauh dari gemerlap kota, hiduplah dua keluarga sederhana yang saling bertetangga dan bersahabat erat. Keluarga Nara dan keluarga Saka. Persahabatan mereka bukan hanya di permukaan. Ia terikat dalam tawa, tangis, dan perjuangan hidup bersama. Nara, gadis kecil yang manis dan lembut, adalah anak tunggal dari pasangan Pak Adnan dan Bu Rini. Sementara Saka, bocah laki-laki ceria yang penuh rasa ingin tahu, adalah anak dari Pak Darto dan Bu Laras, yang hidup pas-pasan dari hasil bertani. Sejak kecil, Nara dan Saka tak terpisahkan. Mereka bermain bersama di sawah, berbagi impian di bawah bintang-bintang, dan saling menghibur ketika kesedihan datang diam-diam. Suatu hari, ketika hujan turun deras dan langit menangis bersama bumi, Saka menyaksikan ayahnya jatuh sakit keras. Tubuh yang selama ini kuat seperti gunung tiba-tiba lunglai, dan matanya kehilangan cahaya semangatnya. Tak ada cukup uang untuk membawa Pak Darto ke rumah sakit kota. Saka yang baru berumur 10 tahun hanya bisa menggenggam tangan ayahnya sambil menahan tangis, berharap ada keajaiban datang. Nara yang melihat sahabatnya sedih, diam-diam datang membawa uang tabungan kecilnya yang ia kumpulkan untuk membeli boneka. "Ini buat ayahmu, Kak. Ambil aja, aku nggak apa-apa," ucapnya sambil menahan air mata. Dari sinilah janji itu lahir. Janji polos dari dua anak kecil yang belum tahu getirnya hidup. "Kalau nanti kita besar, kita harus saling bantu terus ya. Jangan ninggalin satu sama lain," kata Saka, dan Nara mengangguk penuh keyakinan. Namun takdir seringkali datang seperti badai, tak terduga dan menyisakan reruntuhan hati. Setahun setelah peristiwa itu, Nara harus pindah ke kota karena ayahnya diterima bekerja di perusahaan besar. Hari itu hujan kembali turun, seperti mengerti betapa hati anak-anak itu sedang patah. Nara berdiri di balik kaca mobil, menatap Saka yang mengejar mobilnya sambil membawa payung kecil. Ia menjerit, "Jangan lupakan aku, Ra." Tapi suaranya tenggelam oleh suara mesin dan derasnya hujan. Di dalam mobil, Nara menatap sahabatnya dengan mata basah. "Aku nggak akan lupa, Saka. Aku janji." Gumamnya, yang hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Sejak hari itu, mereka terpisah tanpa kabar. Surat yang sempat dikirim tak pernah sampai. Nomor yang dulu dihafal perlahan memudar dari ingatan. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan berjalan seperti arus sungai yang tak bisa dibendung. Nara tumbuh menjadi gadis cerdas dan cantik, penuh semangat dan tekad untuk membahagiakan orang tuanya. Sementara Saka, tumbuh dalam keterbatasan, harus bekerja keras sejak remaja untuk membantu ibunya setelah ayahnya meninggal dunia. Namun, di setiap malam, ketika bulan bersinar terang, mereka masing-masing memandangi langit yang sama, berharap suatu hari bisa bertemu kembali, seperti janji mereka dulu. Tahun berganti, hingga takdir kembali mempertemukan mereka dengan cara yang tak terduga. Nara, yang kini menjadi relawan untuk proyek sosial di desa terpencil, tanpa sadar menginjakkan kaki di kampung masa kecilnya, tempat segala kenangan manis dan pahit tertinggal. Ia tidak menyangka bahwa proyek tersebut akan membawanya kembali ke tempat semua cerita dimulai. Saat turun dari mobil, Nara menatap sekitar, dan hatinya bergetar. Pohon jambu di samping rumah tua, suara jangkrik di malam hari, dan aroma tanah basah. Semuanya memanggil-manggil masa lalu. Di sisi lain kampung, Saka yang kini menjadi guru sukarelawan di sekolah kecil, tengah mengajari anak-anak membaca. Ia sudah tak berharap lagi akan bertemu Nara, karena dunia mereka terasa sudah terlalu jauh berbeda. Ketika ia mendengar kabar ada relawan dari kota datang, ia hanya tersenyum samar, lalu kembali menghadap papan tulis. Tapi Tuhan memang suka bermain lewat kejutan-kejutan kecil. Hari itu, ketika Saka diminta menemani relawan mengunjungi rumah warga, ia membuka pintu posko dengan hati biasa. Namun, begitu matanya bertemu dengan sepasang mata yang dulu ia kenal, begitu dalam, waktu seolah berhenti. "Nara," bisiknya pelan,
nyaris tak percaya. Tapi Nara hanya menatapnya bingung. Ia tidak mengenali pria dewasa di depannya. Nara tidak mengenali Saka. Wajah pria itu tampak asing, namun tatapan matanya terasa begitu akrab. Ada sesuatu dalam cara pria itu memandangnya, penuh harap, rindu, dan luka yang tertahan. Tapi Nara hanya tersenyum sopan. Ia tidak tahu bahwa pria di depannya adalah sahabat masa kecil yang pernah bersumpah bersamanya di bawah hujan. Saka yang menyadari Nara benar-benar melupakannya, hanya bisa mengangguk dan menunduk. "Saya Saka," ucapnya, pelan, tapi Nara hanya menjawab, "Oh, salam kenal." Itu adalah saat di mana hati Saka seperti direnggut, diremukkan, lalu dibiarkan mengering dalam kesunyian. Setelah pertemuan itu, malam menjadi lebih panjang untuk Saka. Ia duduk di teras rumahnya, memandangi bintang, dan bertanya-tanya dalam hati, apakah janji masa kecil hanya sebercanda itu? Apakah semua kenangan yang ia simpan rapi hanya tinggal miliknya seorang? Di sisi lain, Nara merasa terusik. Ada sesuatu dalam diri Saka yang membuat hatinya bergetar, meski ia tak bisa mengingat. Apa? Ia mulai diam-diam mencari tahu tentang pria itu, tentang masa kecilnya, tentang siapa yang dulu tinggal di sebelah rumahnya. Dan perlahan, potongan-potongan kenangan mulai muncul seperti hujan gerimis yang jatuh satu-satu, menghidupkan kembali tanah yang lama tandus. Ketika akhirnya Nara menemukan kotak kecil di rumah lamanya, berisi surat-surat masa kecil dan foto, bersama Saka kecil, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Di sana ada surat dari Saka yang tak pernah ia baca, penuh tulisan tangan canggung dan doa-doa polos bocah kecil. "Aku janji gak akan ninggalin kamu, Ra," tulis Saka. Tangan Nara gemetar. Ia merasa seperti ditampar oleh waktu. Segera ia berlari, mencari Saka di tengah gerimis sore yang sejuk tapi menyakitkan. Ia menemukannya sedang mengajari anak-anak menulis. Dari kejauhan, Nara menatap pria itu, pria yang kini ia sadari menyimpan semua kenangan yang ia lupakan, begitu saja. "Saka," ucapnya pelan, dan pria itu menoleh. Untuk pertama kalinya, Nara menatapnya bukan sebagai orang asing, tapi sebagai bagian dari hatinya yang dulu ia tinggalkan. "Aku ingat sekarang, aku yang lupa. Maaf." Suaranya pecah dalam isak. Saka hanya diam. Air matanya mengalir, tapi senyumnya muncul. Senyum getir, namun juga penuh kelegaan. "Aku gak pernah lupa kamu, Ra. Bahkan saat kamu lupa aku." Sore itu, hujan turun kembali, namun bukan sebagai tanda kehilangan, melainkan sebagai pembersih luka yang telah lama mengering di dalam dada. Setelah pertemuan penuh air mata itu, Nara dan Saka mulai sering menghabiskan waktu bersama, meski pada awalnya percakapan mereka masih canggung. Ada dinding tak kasat mata yang membatasi mereka, tembok yang dibangun oleh waktu, perpisahan, dan luka-luka yang belum sempat disembuhkan. Nara sering menatap wajah Saka diam-diam, mencoba mengenali bocah kecil dalam diri lelaki dewasa itu. Ia terkejut melihat betapa keras kehidupan telah mengukir wajah Saka dengan guratan kelelahan dan kesabaran yang dalam. Dalam setiap cerita, Saka, Nara menemukan potongan dirinya yang hilang. Tentang malam-malam panjang di mana Saka berdoa agar Nara baik-baik saja. Tentang hari-hari sulit di mana Saka hampir putus asa, tapi terus bertahan karena janji kecil itu. Di sisi lain, Saka berusaha menyembunyikan perasaannya. Ia tahu Nara telah menjalani kehidupan yang berbeda, sekolah tinggi, bekerja di kota, mengenal dunia yang tak sempat ia datangi. Namun dalam dirinya, cinta kecil yang dulu tumbuh di bawah pohon jambu itu tak pernah mati. Ia tetap berdetak pelan, setia menunggu, seperti biji yang tertimbun di tanah, menunggu hujan pertama. Saka tak pernah berani berharap terlalu jauh. Bagi Saka, bisa melihat Nara di hadapannya saja sudah seperti hadiah dari langit. Tapi Nara, ia merasakan lebih dari itu. Hatinya mulai bergetar bukan karena nostalgia, tapi karena cinta yang tumbuh kembali. Cinta yang sederhana tapi tulus, seperti masa kecil mereka yang dulu. Suatu sore, di bawah langit yang memerah oleh senja, Nara dan Saka duduk di tangga kayu rumah lama Nara. Angin membawa aroma tanah dan bunga-bunga liar dari ladang. Mereka berbicara tentang masa kecil,
tentang cita-cita yang dulu terucap dengan polos, dan tentang janji-janji kecil yang kini terasa begitu besar. Saka akhirnya membuka kotak besarnya. Bukan kotak berisi barang, tapi kotak luka dalam hatinya. Ia bercerita tentang malam saat ayahnya meninggal dunia, tentang keputusasaan yang membawanya hampir berhenti sekolah, dan tentang satu-satunya hal yang membuatnya tetap berjalan. Janji dengan Nara. Nara terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah tahu sebesar itu dampak kepergiannya. Ia merasa bersalah, merasa seperti pengkhianat. "Kenapa kamu nggak nyari aku?" tanyanya pelan. Saka hanya tersenyum kecil, getir. "Karena aku tahu kamu sedang menggapai bintang. Dan aku cuma bisa melihat dari jauh, sambil jaga janji itu." Nara menunduk, menggenggam tangan Saka dengan erat. "Aku nggak pernah minta kamu jadi penjaga janji. Tapi sekarang aku minta, temani aku menebus semua yang pernah terlewat." Saka menatapnya, matanya berkaca, namun hatinya perlahan terasa hangat untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Beberapa minggu berlalu dengan cepat. Kebersamaan mereka perlahan menyembuhkan luka-luka lama. Namun, kehidupan tak pernah memberi jalan lurus. Saat proyek sosial Nara di desa hampir selesai, ia mendapat tawaran pekerjaan penting dari luar negeri. Posisi prestisius yang selama ini ia impikan. Semua orang menyemangatinya, tapi hatinya gundah. Ia berdiri di antara dua dunia, impian lama dan kebahagiaan baru yang baru saja ia temukan kembali. Ia tahu jika ia pergi, semuanya bisa kembali seperti dulu. Saka akan ia tinggalkan lagi, dan janji itu mungkin benar-benar mati kali ini. Ia pun mendatangi Saka, dan malam itu mereka berbicara lama di bawah pohon jambu, yang dulu jadi saksi janji, masa kecil mereka. "Kamu harus pergi, Ra. Impian kamu bukan di sini," ucap Saka sambil menahan perih. "Tapi kebahagiaan aku ada di sini, Kak," jawab Nara dengan suara lirih. Tapi Saka menggeleng, meski hatinya remuk. "Jangan korbankan hidupmu untuk membayar masa lalu. Aku baik-baik saja sekarang, sungguh. Aku bahagia karena kamu pernah jadi bagian hidupku, dan sekarang kembali." Nara menangis. Tak ada keputusan yang benar-benar mudah. Ia tahu jika ia tinggal, ia akan bahagia bersama Saka, tapi mungkin menyesal. Jika ia pergi, ia mungkin sukses, tapi hatinya akan kehilangan satu-satunya tempat yang terasa seperti rumah. Akhirnya, dengan berat hati, Nara memutuskan untuk menerima tawaran itu. Hari perpisahan datang seperti mimpi buruk yang dipaksa terjaga. Seluruh desa berkumpul di balai desa untuk mengucapkan terima kasih. Tapi yang paling berat adalah perpisahan dengan Saka. Mereka berdiri berdua di pinggir jalan, seperti bertahun-tahun lalu saat Nara meninggalkan desa untuk pertama kali. Tapi kali ini berbeda. Kali ini mereka saling menatap, saling menggenggam, dan saling mengerti. "Jangan lupakan aku lagi," ucap Saka pelan. Nara mengangguk. "Kali ini aku nggak akan pergi jauh. Hatiku tetap di sini." Saka mengeluarkan sebuah surat kecil, dilipat rapi. "Bukan nanti, pas kamu udah di pesawat," katanya. Nara menyimpannya, tanpa membuka, lalu masuk ke dalam mobil. Saat mobil perlahan menjauh, air mata Nara jatuh tanpa suara. Di dalam pesawat, ia membuka surat itu. Tulisannya masih sama, canggung, namun penuh makna. "Kalau suatu hari kamu lelah mengejar dunia, pulanglah. Aku akan tetap di sini, menjaga semua yang pernah kita janjikan." Nara menutup matanya, dan untuk pertama kalinya sejak kecil, ia merasa utuh. Ia tahu kemana ia akan kembali suatu saat nanti. Beberapa tahun kemudian, di desa kecil itu, sekolah tempat Saka mengajar tumbuh menjadi sekolah terbaik di kabupaten. Ia tidak lagi sendiri. Banyak relawan datang, dan kehidupan desa perlahan berubah. Tapi setiap sore, Saka tetap duduk di tangga rumahnya, memandangi jalan kecil itu, berharap suatu hari akan melihat sosok yang sangat ia rindukan. Dan pada suatu pagi, ketika embun masih menggantung di ujung daun, seorang wanita berjalan pelan melewati gerbang sekolah. Anak-anak menyambutnya riang. Saka menoleh, dan jantungnya berhenti sejenak. Di sana, berdiri Nara dengan senyum yang sama,
Mata yang basah dan hati yang tak pernah pergi. Aku pulang, Kak, katanya. Saka tidak menjawab. Ia hanya berjalan pelan, lalu memeluk Nara dengan seluruh kerinduan yang ia simpan. Janji mereka tak lagi tertukar. Ia akhirnya menemukan rumahnya, bukan pada bangunan, tapi pada satu jiwa yang dulu ia genggam di bawah hujan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa tak semua cinta harus selalu dimiliki saat itu juga. Kadang, cinta sejati menunggu. Ia sabar, ia setia, dan ia tahu kapan harus kembali. Dan saat ia kembali, semuanya akan terasa utuh. Karena janji yang dijaga dengan hati tak akan pernah benar-benar hilang.